Hari ni Malaysia famous satu dunia sebab kena sanction dengan FIFA. Bila saya dengar je berita ni terus tak ada mood. Ya betul, Malaysia kena ban FIFA sampai 2027. Apa benda ni weh? Ya, kemenangan Malaysia atas Vietnam 4-0 di bulan Juni lalu terancam dibatalkan. Breaking news guys, the FIFA Disciplinary Committee has today imposed sanctions on the Football Association of Malaysia and falsificaron documentos y está comprobado por FIFA y para hablando, poder representar a la selección de Malasia. déjamelo. Pernahkah kamu merasa sedikit iri ketika melihat seseorang meraih kesuksesan besar? Sebuah rasa yang campur aduk, ada kagum, ada bangga, tapi juga ada dorongan dalam hati untuk tidak mau kalah. Nah, hal inilah yang saat ini sedang terjadi di dunia sepak bola Asia Tenggara, tepatnya antara Indonesia dan Malaysia. Sepak bola Indonesia kini berada dalam momen emas, sebuah fase yang bisa disebut sebagai titik terbaik sepanjang sejarah. Bayangkan saja, Garuda berhasil menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian monumental yang sebelumnya hanya terasa seperti mimpi, kini menjadi nyata. Ditambah lagi dengan kedatangan gelombang pemain keturunan top Eropa yang membawa pengalaman, kualitas, serta mentalitas juara ke dalam skuad. Nama-nama baru itu membuat timnas Indonesia tak hanya disegani di kawasan, tetapi juga mulai diperhitungkan di level Asia. Namun ketika Indonesia sedang berpesta merayakan kejayaan ini, di seberang Selat Malaka, ada sebuah negara yang diam-diam merasakan panasnya api kompetisi, Malaysia. Negeri jiran tentu tak ingin hanya menjadi penonton dalam panggung besar ini. Sebagai rival klasik, mereka terbiasa beradu gengsi dengan Indonesia, baik di dalam maupun luar lapangan. Setiap keberhasilan Garuda seolah menjadi tantangan terbuka bagi Harimau Malaya. Ibarat dua saudara kembar yang selalu dibanding-bandingkan, apa yang diraih Indonesia kini menjadi semacam cermin bagi Malaysia. Publik mereka mulai bertanya, jika Indonesia bisa sejauh ini, kenapa kita tidak? Dari situlah lahir dorongan, rasa iri yang sehat yang bisa memantik ambisi baru. Apalagi, kita tahu, rivalitas Indonesia-Malaysia bukan sekedar soal sepak bola. Ia sudah menjadi bagian dari identitas, harga diri, bahkan kebanggaan nasional. Setiap laga kedua negara selalu penuh cerita, penuh tensi, dan syarat makna. Dan kini, rivalitas itu masuk ke level yang lebih tinggi. Bukan lagi soal siapa juara AFF, melainkan siapa yang bisa mencatatkan diri dalam sejarah sebagai wakil Asia Tenggara di Piala Dunia. Indonesia sudah melangkah lebih jauh, membuka jalan, memberi contoh bahwa mimpi itu bukan mustahil. Sementara Malaysia, dengan segala keterbatasan, kini menghadapi tuntutan besar dari publiknya sendiri. Mereka ditantang untuk segera berbenah, memperkuat timnas, mencari talenta diaspora, dan mungkin meniru langkah Indonesia. Inilah dinamika baru sepak bola kawasan. Rasa iri yang berubah menjadi energi, rivalitas yang menjadi bahan bakar, dan ambisi yang tak lagi sekedar soal regional, melainkan global. Maka, jangan kaget bila dalam waktu dekat kita akan melihat Malaysia melakukan perubahan besar-besaran. Karena bagi mereka, kesuksesan Indonesia bukan hanya kabar gembira untuk tetangga, tetapi juga alarm keras, peringatan bahwa mereka tak boleh lagi puas dengan posisi sekarang. Persaingan dua negara serumpun ini kini memasuki babak baru, sebuah babak di mana mimpi Piala Dunia menjadi taruhan dan gengsi nasional menjadi bahan bakar. Indonesia sudah di depan, Malaysia tertantang untuk mengejar. Dan kita semua akan menjadi saksi bagaimana rasa iri bisa melahirkan ambisi, lalu mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara selamanya. Namun, di balik ambisi kedua negara untuk memperkuat tim nasional melalui naturalisasi pemain, terdapat satu perbedaan mendasar yang menjadi penentu legitimasi dan penerimaan publik, integritas proses. Indonesia, dalam upayanya membangun kekuatan timnas, memilih jalan yang ketat, transparan, dan berbasis pada prinsip keturunan yang jelas. Setiap pemain keturunan yang dipanggil, seperti Jai Izes, Eliano, atau Justin Hubner, memiliki keterkaitan darah langsung dengan Indonesia.
Ayah, ibu, atau kakek nenek mereka memang berasal dari Nusantara. Dokumen-dokumen administratif, mulai dari akta kelahiran hingga silsilah keluarga, disiapkan secara rapi dan diverifikasi oleh instansi berwenang. Proses naturalisasi tidak dipercepat secara paksa, melainkan mengikuti alur hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun sesuai dengan regulasi FIFA. Hasilnya, kehadiran mereka tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima luas oleh masyarakat. Mereka bukan sekadar pemain sewaan, melainkan individu yang secara emosional dan historis memiliki ikatan dengan tanah air yang mereka bela. Sebaliknya, langkah Malaysia dalam merekrut pemain naturalisasi justru menuai badai kontroversi. 7 pemain baru yang didatangkan, yang sebagian besar berasal dari Amerika Latin dan tidak memiliki keterkaitan genealogis yang jelas dengan Malaysia, menimbulkan kecurigaan sejak awal. Publik dan pengamat sepak bola mulai mempertanyakan asal-usul mereka. Dari mana garis keturunan Melayu atau Malaysianya? Mengapa dokumen-dokumen yang diajukan terkesan dipaksakan atau tidak konsisten? Desas-desus tentang manipulasi data, termasuk pengubahan silsilah, atau rekayasa dokumen kependudukan pun merebak luas. Kecurigaan itu tidak berhenti di ranah opini. FIFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, akhirnya turun tangan. Setelah investigasi mendalam, badan tersebut menemukan kejanggalan serius dalam proses naturalisasi ke-7 pemain tersebut. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 Statuta FIFA yang mengatur syarat kewarganegaraan dan kelayakan bermain untuk tim nasional terbukti cukup kuat. Akibatnya, sanksi tegas dijatuhkan. Malaysia dilarang menggunakan ke-7 pemain itu dalam kompetisi resmi, dan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terancam sanksi tambahan jika tidak memperbaiki tata kelola naturalisasi. Keputusan FIFA ini bukan hanya pukulan teknis, melainkan tamparan moral bagi sepak bola Malaysia. Negeri jiran yang sebelumnya ingin meniru keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan talenta keturunan, justru terjebak dalam jebakan sendiri akibat terburu-buru dan mengabaikan prinsip kejujuran. Alih-alih memperkuat tim, langkah instan itu malah merusak reputasi, memicu kecaman domestik, dan menimbulkan keraguan terhadap komitmen terhadap sportivitas. Disinilah letak kontras paling mencolok antara Garuda dan Harimau Malaya. Indonesia memilih membangun fondasi yang kokoh, meski lambat, dengan menjunjung tinggi transparansi, legalitas, dan akar keturunan yang sah. Malaysia, sebaliknya, tergoda oleh jalan pintas yang akhirnya runtuh karena tidak berakar pada kebenaran. Dalam dunia sepak bola modern, di mana setiap langkah diawasi ketat oleh federasi internasional dan mata publik, integritas bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat. Dan dalam hal ini, Indonesia telah membuktikan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan hanya bisa dibangun di atas kejujuran dan proses yang bertanggung jawab. Kasus ini pun tak berhenti di meja FIFA. Sorotan media tak hanya datang dari dalam negeri, melainkan menyebar luas hingga ke seluruh kawasan ASEAN, bahkan menembus halaman utama media internasional seperti BBC Sport, The Guardian, dan ESPN. Judul-judul tajam bermunculan. Malaysia's naturalization scandal shakes ASEAN football. FIFA slams door on Malaysia's shortcut to success, atau When Ambition Outruns Integrity, The Fall of Harimau Malaya. Alih-alih dipuji karena berbenah, Malaysia justru menjadi bahan ejekan. Negeri jiran yang awalnya ingin menyaingi keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan pemain keturunan, kini malah menjadi studi kasus kegagalan tata kelola. Di media sosial, meme-meme satir bertebaran. Harimau Malaya digambarkan sebagai harimau kertas yang roboh begitu ditiup angin kebenaran. Kritik mengalir deras, bukan hanya dari analis sepak bola, tapi juga dari mantan pemain internasional, jurnalis olahraga ternama, bahkan federasi sepak bola negara tetangga yang mempertanyakan, bagaimana mungkin proses seburuk ini lolos dari pengawasan internal FAM. Di kawasan ASEAN, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi tak terhindarkan. Indonesia dipuji sebagai contoh best practice dalam naturalisasi. Sementara itu, Malaysia dianggap mengambil jalan pintas, merekrut pemain tanpa ikatan emosional atau historis yang kuat, lalu memaksakan status kewarganegaraan demi kepentingan sesaat.
Dampaknya jauh melampaui sanksi teknis. Reputasi Malaysia di kancah internasional runtuh. Federasi mereka kini dipandang tidak kredibel. Kepercayaan publik anjlok. Bahkan, timnas sendiri kehilangan kepercayaan diri. Bagaimana tidak, ketika para pemain yang seharusnya menjadi andalan justru dicap sebagai produk ilegal oleh dunia. Namun kerugian terbesar justru dirasakan oleh klub-klub yang mempekerjakan para pemain tersebut. Beberapa klub di Liga Domestik Malaysia, bahkan di luar negeri, kini marah besar. Mereka merasa dikhianati oleh FAM. Pasalnya, akibat sanksi FIFA, ketujuh pemain itu dihukum larangan bermain selama 12 bulan penuh di semua kompetisi resmi, termasuk Liga Klub. Artinya, investasi besar yang telah dikeluarkan untuk kontrak, pelatihan, dan integrasi tim menguap sia-sia. Seorang manajer klub dari Kuala Lumpur bahkan menyebut keputusan FAM sebagai bencana manajerial yang merugikan seluruh ekosistem sepak bola nasional. Ironi ini terasa begitu pahit. Niat awal untuk memperkuat timnas demi bersaing di level regional justru berujung pada skandal yang melumpuhkan. Bukan hanya timnas, tapi juga klub, pemain, dan masa depan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Kini Malaysia bukan lagi diperbincangkan karena prestasi di lapangan, melainkan karena noda yang mengotori nama baiknya di mata dunia. Selama bayang-bayang investigasi FIFA masih menggantung dan selama tidak ada reformasi menyeluruh di tubuh FAM, sulit bagi Harimau Malaya untuk kembali dipandang sebagai kekuatan yang kredibel di ASEAN, apalagi di level global. Sementara itu Indonesia terus melangkah maju dengan kepala tegak. Dengan skuad muda yang solid, termasuk para pemain keturunan yang sah dan diterima, Garuda menatap mimpi besar kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya itu, Indonesia kini menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya tentang bagaimana memadukan talenta global dengan akar lokal, tanpa mengorbankan integritas. Dua negara, dua jalan. Satu memilih jalan panjang yang jujur, dan kini dipandang dengan hormat. Satu tergoda jalan pintas, dan terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dan di tengah semua ini, sepak bola kembali mengingatkan kita pada satu kebenaran sederhana. Tidak ada kemenangan yang abadi jika dibangun di atas kebohongan.